Iya, selamat siang dokter. Sedang, Iya, bagaimana keadaannya dok? Sehat dok? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Baik dok, tadi acaranya sudah saya buka dok. Ini Hmm, sekarang kita langsung masuk saja ke pemaparan kita yang ke topik utama kita hari ini yang bertema bagaimana penanganan nyeri haid terkait endometriosis. Kepada ya, dokter Kemal, kami persilakan dok, monggo dok. ya. Jadi memang nyeri haid itu kadang dianggap sesuatu yang lumrah ya, lazim atau sesuatu yang tidak apa-apa ya. Kalau misalnya seorang perempuan mengeluhkan itu dianggap sesuatu yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi kita harus belajar bagaimana bahwa tidak semua nyeri haid itu sama gitu ya. Jadi kita harus bisa mencoba mengidentifikasi. Sebenarnya kalau kita mengenal nyeri haid itu ada istilahnya yang dysmenorrhea ya. Itu istilahnya untuk nyeri haid, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau yang dysmenorrhea primer itu memang tidak ada kelainan di organ kandungan. Namun kalau yang dysmenorrhea sekunder itu ada kelainan di organ kandungan. Nah, ngebedainnya bagaimana nih? Nah, untuk yang primer biasanya datang nyeri haidnya sejak dia pertama kali menstruasi atau tidak lama setelah dia pertama kali menstruasi. Jadi sejak remaja sudah ada dengan intensitas yang tidak berat ya. Dan juga biasanya nyerinya hanya pada hari pertama dan hari kedua siklus haid. Sebaliknya, kalau dysmenorrhea sekunder itu kita harus curiga ada sesuatu yang aneh apabila intensitas nyerinya sangat hebat, mengganggu aktivitas, ya, dan dia munculnya baru-baru saja. Artinya sebelum-sebelumnya tidak ada nyeri haid, terus ternyata dalam beberapa waktu terakhir itu ada nyeri haid. Nah, itu yang harus kita uh, pikirkan bahwa kita tuh mengalami nyeri haid yang tidak normal ya. Terus kemudian juga adalah kalau kita menstruasi misalnya 5 atau 7 hari, kan tadi yang primer itu hanya 1-2 hari pertama. Nah, ini biasanya kalau dysmenorrhea sekunder itu sepanjang menstruasi. Bahkan kadang-kadang di luar dari siklus menstruasi dia nyeri. Nah, jadi itu yang harus mungkin kita pahami dulu ya, kita coba melihat buat perempuan-perempuan ya, baik itu masih remaja atau sudah menikah gitu ya. Kalau emang ada nyeri haid, coba dilihat kira-kira saya masuknya ke yang mana ya gitu. Supaya bisa diperiksa lebih lanjut sih sebenarnya gitu. Baik dokter. Berarti untuk tadi itu untuk nyeri head itu kita sebutnya sebagai dysmenorrhea ya dok ya. Ada primer dan sekunder. Yang perlu kita perhatikan itu adalah lebih ke yang dysmenorrhea yang sekunder tadi ya dok ya. Karena kalau untuk yang primer sendiri itu kan dia kita anggap itu relatif lebih wajar gitu ya dok ya. Dan untuk apa namanya perbedaannya juga tadi sudah dijelaskan oleh dokter Kemal gitu ya. Baik dokter. Untuk yang selanjutnya boleh disampaikan dok, maksudnya untuk penyebab-penyebab dari nyeri haid yang sekunder itu sendiri dok, Nah, biasanya penyebabnya itu apa, lalu hmm, nanti mungkin bisa masuk ke penanganannya seperti apa gitu dok. nah, oke. Jadi kalau yang primer itu kenapa terjadi? Kita kembali ke primer dulu ya. Biasanya primer itu terjadi waktu otot rahimnya berkontraksi buat ngeluarin darah menstruasi. Jadi khasnya itu kalau ditanyakan ke pasiennya atau ke perempuan ini, biasanya nyeri haidnya itu pas lagi ngeluarin darah yang banyak, begitu sudah keluar, sudah tidak nyeri lagi. Nah, itu biasanya itu kaitannya dengan kontraksi otot rahimnya. Jadi bukan suatu penyakit. Namun kalau yang sekunder tadi itu kan unpredictable, biasanya juga derajatnya lebih berat gitu ya, bisa sepanjang haid itu. Penyebabnya macam-macam, tapi yang paling sering dikaitkan dengan nyeri haid itu adalah endometriosis ya. Mungkin kita harus mengenal dulu ya endometriosis. Endometriosis itu apa ya? Endometriosis itu sebenarnya jadi penyakit di mana yang dinding dalam yang biasanya ada di dalam rongga rahim itu dia nempel di tempat lain, misalnya di rongga panggul ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi begitu dia nempel di tempat lain tuh dia memicu proses peradangan ya, proses yang menimbulkan rasa nyeri dan kadang-kadang juga ada timbul darah-darah sedikit di saat menstruasi juga. Jadi mirip seperti yang terjadi di dinding rahim. Nah, pada kelamaannya mungkin kalau dia di indung telur dia bisa ngumpulin darah seperti darah menstruasinya gitu ya. Jadinya bentuknya seperti kista.
Mungkin itu yang paling sering didengar orang ya, endometriosis itu dikaitkan dengan kista. Walaupun memang kita harus tahu bahwa tidak semua endometriosis hanya kista aja, ada berbagai bentuk gitu. Kista salah satunya ya, kista coklat biasanya istilah awamnya, namun ada juga yang hanya bentuknya bercak di rongga panggul, adanya juga seperti endometriosis tapi dia menyusup dalam, itu juga ada jenis yang seperti itu. Ada juga endometriosis yang menyusup ke dalam otot rahim, namanya adenomiosis. Nah, jadi endometriosis itu bentuknya bervariasi, gejalanya juga bervariasi, namun yang paling konsisten biasanya nyeri perut, baik itu nyeri dysmenorrhea, tapi kalau udah lama-lama jadi nyeri panggul, artinya di luar haid pun sakit gitu. Itu dok yang harus kita lihat ya, kemungkinannya biasanya harus dicoba cari ada endometriosis atau enggak gitu. Baik. Itu kemungkinan bisa memunculkan seperti menstruasi atau bercak di luar siklus mens gitu, bisa tidak dok? Gangguan haid ya, memang bisa sih. Artinya endometriosis yang bisa menimbulkan gangguan haid itu bisa ya. Salah satunya contohnya yang endometriosis di otot rahim itu yang adenomiosis itu biasanya ada gangguan haid, namun keluhan terseringnya justru haidnya banyak. Karena ada benjolan di rahim yang membuat rahimnya jadi lebih besar dari normal, jadi otomatis haid yang dikeluarkan biasanya lebih banyak. Ya, jadi pada kasus-kasus dengan adenomiosis itu haidnya banyak dan nyeri biasanya. Gitu dok. Kalau untuk penegakan diagnosis sendiri dok, itu biasanya yang disarankan atau nanti pasti kan harus konsultasi dulu ya dok ya sama dokter obsgin kayak gitu. Cuman nanti ketika sahabat RSU ini bertemu dengan dokter obsgin, biasanya saran pemeriksaannya itu untuk mengetahui apa ya dok ya? Ya, jadi gini, yang menarik itu ternyata sudah banyak penelitian ya tentang diagnosis endometriosis, dan yang khas itu adalah terjadinya keterlambatan diagnosis tuh. Jadi rata-rata itu bahkan bisa mencapai 8 tahun terlambat diagnosis sejak timbulnya gejala sampai akhirnya pasiennya dinyatakan nyerinya karena endometriosis. Sebelum-sebelumnya didiagnosis macam-macam gitu ya. Itu penelitian di luar negeri sih memang, tapi beberapa kali kita kalau ketemu pasiennya juga sepertinya hal yang sama kita temukan. Ada keterlambatan diagnosis karena dianggap normal. Jadi nomor satu, kalau untuk kita biar bisa cepat terdiagnosis, kita juga menganggap semua nyeri haid itu normal gitu. Kalau kita udah mulai cedera yang sekunder, cepat konsultasi ke dokter ya. Hal lagi yang bisa membuat kita lebih berisiko untuk terkena endometriosis, salah satu hal yang bisa kita coba lihat, apakah di keluarga kita ada riwayat endometriosis atau enggak. Karena dengan adanya riwayat keluarga itu, beberapa penelitian bilang kita punya risiko 3-5 kali lipat untuk terjadi endometriosis ketimbang yang tidak dari keluarga. Jadi kalau kita ada misalnya ibu ya, tante dari sisi keluarga kita yang endometriosis sudah ketahuan, terus kita juga nyeri-nyeri haid dengan derajatnya juga yang tidak normal gitu, cepat-cepat periksa. Nanti di dokter tentunya dengan mengemukakan fakta-fakta itu ya, bahwa nyerinya tidak normal, nyerinya mungkin derajatnya berat, ada riwayat keluarga, dokter akan lebih lebih teliti periksanya. Jadi kadang-kadang kan kalau datang ke dokter umum sering ya dengar cerita ya, pasien-pasien itu udah datang ke dokter, dibilang nggak apa-apa, kamu nanti kawin aja, punya anak, nanti nyeri haidnya hilang. Ya itu hal yang khas ya, karena dokternya juga tidak terpikirkan endometriosis. Jadi dengan kita dari sisi pasien, kita udah bilang, dok saya ada keluarga loh, ada endometriosis atau kista coklat, jadi dokternya lebih fokus. Nah, salah satunya pemeriksaan tentunya dimulai lah dari anamnesis, wawancara, terus kemudian diperiksa fisik ya. Kalau misalnya sudah menikah, diperiksa dalam melalui vagina. Kalau misalnya belum menikah, mungkin dari colok dubur ya. Kemudian di USG. Nah, memang USG itu bisa ada beberapa hal yang bisa kita lihat untuk mencoba melihat diagnosisnya ini mengarah ke endometriosis atau enggak. Mungkin contohnya misalnya tampak ada perlekatan atau ada gambaran kista atau rahimnya membesar, itu membuat kita bisa bilang, oh iya, nyeri haidnya kayaknya karena endometriosis nih gitu. Baik dokter. Tadi saya tertarik dok dengan yang disampaikan bahwa kadang ada pernyataan nanti kalau udah menikah
nyeri haidnya akan hilang sendiri kayak gitu. Berarti itu mitos ya dok ya? Iya, mitos. Kalian saya Mitosnya konfirmasi. jangan salah ya. Jadi endometriosis itu salah satu penyakit yang tersering dihadapi oleh perempuan usia reproduksi, dan kalau misalnya ada endometriosis meningkatkan kemungkinan susah hamil gitu. Jadi kalau dia memang nggak hamil, memang ya nyeri haidnya pasti masih ada. Orang-orang kan mungkin mengkonotasikan seperti itu loh, karena memang endometriosis itu relatif dia lebih tenang saat terjadi kehamilan gitu ya. Jadi kalau emang sudah menikah dan hamil, memang nyeri haid ya pasti nggak ada kan, karena kan sedang hamil ya. Jadi memang itu hal yang mungkin terlalu jauh ya, mitos juga tuh Ya, dihubungkan ya. iya baik dok. Baik dok, lalu untuk faktor risiko endometriosis, tadi kan disebutkan salah satunya itu adalah dari faktor genetik. Nah, untuk selain dari faktor genetik itu faktor resikonya apa aja ya dok ya? Ya, memang penyakit endometriosis itu penyakit banyak teorinya ya. Yang jelas salah satu teori kenapa itu terjadi, darah haidnya itu berbalik masuk ke dalam rongga perut ya. Namun akhir-akhir ini justru yang menjadi selain faktor genetik, juga terjadinya darah haid yang berbalik ke perut itu terjadi di dalam rahim atau saat bayinya baru lahir gitu. Jadi sebenarnya kalau perempuan terdiagnosis endometriosis sekarang, benihnya itu menurut teori sudah tertanam sejak waktu dia di dalam rahim atau baru lahir. Nah, sudah banyak dikaitkan juga ternyata itu bisa terjadi. Misalnya kita Mbak ini terlahir, waktu lahir itu ada gangguan saat ya di dalam rahimnya, contohnya pertumbuhan di dalam rahim terganggu, ibunya darah tinggi, preeklamsi gitu ya. Nah itu salah satu faktor risiko kita untuk terkena endometriosis. Hal lain juga faktor lingkungan ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memang endometriosis itu banyak ditemukan di perkotaan, terutama di daerah dikaitkan dengan polusi. Ya. Beberapa bahan kimia memang memiliki sifat seperti hormon estrogen. Jadi kalau dia masuk ke badan kita, dia akan membuat penyakit-penyakit yang tergantung hormon estrogen itu jadi berkembang, salah satunya endometriosis. Nah, bahan-bahan kimia itu terutama kaitannya dengan pestisida ya Mbak. Jadi kalau pestisida kita sering terpapar dengan makanan yang terpapar pestisida, mungkin itu salah satu faktor risiko untuk kita makin subur gitu kalau ada benih endometriosisnya. Baik dok. Lalu kita lanjut untuk penanganan dari endometriosis ini ya dok ya. Kan pasti banyak yang bertanya-tanya juga nih dok, maksudnya kapan endometriosis itu bisa diterapi dengan obat-obatan saja atau kapan perlu tindakan pembedahan kayak gitu, untuk penanganannya seperti apa? Jadi biasanya pasien datang ke endometriosis itu ke klinik itu dengan keluhan nyeri ya. Nyeri itu bisa nyeri haid atau nyeri panggul atau susah hamil ya. Jadi kita sekarang mengenal prinsip penanganan endometriosis adalah kita harus menangani apa yang menjadi masalah utama pasien. Artinya kalau dia keluhan utamanya nyeri, penanganan nyeri yang dikedepankan ya, bukan langsung setiap ketemu endometriosis harus dilakukan pembedahan. Jadi tidak semua endometriosis harus dilakukan pembedahan. Biasanya kalau keluhannya nyeri, memang kita memberikan terapi untuk mengontrol perkembangan endometriosis. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa penyakit endometriosis ini tumbuh karena perangsangan dari hormon estrogen ya, hormon perempuan. Nah sayangnya perempuan kan butuh hormon estrogen ya supaya kulit masih kencang gitu ya, kemudian bereproduksi, kemudian kalau udah menikah mungkin vaginanya tidak kering gitu ya, semuanya masih perlu, termasuk juga untuk kesehatan tulang dan jantung. Nah jadi harus dipilih obat-obatan yang bisa menekan endometriosis namun tidak sampai level yang terlalu rendah. Nah, jadi itulah tugas dari dokter nanti kalau ketemu pasien dengan nyeri terkait endometriosis, dia memilih obat untuk penanganan nyeri tapi yang masih aman untuk dipakai jangka panjang. Karena memang prinsipnya yang berikutnya adalah pengobatan itu harus jangka panjang. Jadi tidak seperti kita misalnya ngobatin diare gitu ya, atau misalnya demam infeksi saluran pernafasan itu kan jangka pendek ya, 3-5 hari gitu selesai. Nah endometriosis enggak. Karena penyakitnya penyakit yang tergantung hormon, yang selagi perempuannya masih reproduksi, masih di usia-usia belum menopause, itu butuh dikendalikan endometriosisnya. Nah disitulah peranan obat. Nah kapan kita harus bedah?
Contohnya misalnya kistanya besar sekali gitu ya, bikin keluhan, misalnya keluhan penekanan di saluran kencing, saluran cerna, nah itu yang kita operasi. Kemudian misalnya pada konteks pasiennya pengen hamil gitu, itu mungkin pada kasus tertentu bisa dilakukan pembedahan. Tapi kembali lagi tidak semua juga pasien yang ingin hamil dengan endometriosis harus dibedah. Jadi betul-betul harus dilihat yang mana yang terbaik buat pasien gitu. Karena kalau buat pasien pengen hamil ya program hamil yang dikerjakan, bukan hanya sekedar pembedahan aja. Jelas pembedahan bisa jadi salah satu yang dikerjakan, harus dilanjutkan dengan program hamil yang nyata gitu loh. What next after surgery ya, apa yang harus dilakukan setelah pembedahan itu yang harusnya juga dipikirkan gitu loh. Oh ya, baik dokter. Tadi saya menangkap bahwa untuk penanganan dari endometriosis itu kan berarti jangka panjang ya dok ya. Lalu untuk kontrolnya itu bisa dilakukan setiap berapa lama dok? Maksudnya kan jadi nanti kan ada pakai obat kayak gitu. Apakah pasien-pasien ini dia harus pakai obat terus atau bisa lepas obat tapi untuk kontrolnya harus dilakukan seberapa sering kayak gitu dok? Ya, jadi kalau masih ada endometriosisnya tentunya kita harus minum obat terus ya. Jadi memang strateginya harus jangka panjang, kontrolnya memang tidak harus terlalu sering gitu ya, tidak tiap bulan juga. Kalau awal-awal memang kita bisa lihat per bulan, tapi kalau sudah terkendali nyerinya, hanya sekadar follow up aja atau pemantauan aja, kita bisa tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu ya. Tapi tentunya harus diingat targetnya, kontrol nyeri atau mau hamil gitu. Karena kalau mau hamil, program hamil duluan, jangan hanya sekadar mikir kontrol nyeri. Karena kan kita ngendaliin nyeri itu kita kasih obat-obatan hormonal ya biasanya. Jadi kemungkinan hamil jadi kecil banget gitu. Boleh dibilang nggak ada. Jadinya kan nanti pasiennya bingung sendiri. Dok, saya kan berobat endometriosis, minum obat dari dokter, tapi saya nggak hamil-hamil ya dok. Ya. Karena obatnya kontrol hormon gitu, neken hormon, otomatis kita nggak hamil. Jadi kalau pengen hamil ya program hamil gitu yang dikerjain. Jadi tergantung nih masalahnya ada ingin untuk hamil juga atau hanya ngobatin nyeri. Gitu. Berarti tergantung dari target pengobatannya juga ya dok ya? Ya. Yeah. Baik dok. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Kita langsung masuk saja ya dok ya ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul nih dok. Bentar ya dok ya, maaf kita buka dulu. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Halimatus Syadiah. Ini ingin bertanya, dok bulan Januari saya habis operasi polip serviks, tapi polip serviks ya dok ya. Kira-kira akan timbul lagi nggak ya polipnya? Ya, jadi polip ini memang bukan endometriosis ya. Jadi dia penyakit yang lain seperti daging tumbuh di mulut rahim, polip serviks berarti daging tumbuhnya di mulut rahim. Sifatnya jinak sih. Penyebabnya ada dua hal. Nomor satu bisa hormonal, tapi kalau di mulut rahim biasanya salah satunya sering terjadi peradangan ya. Biasanya disertai sering keputihan gitu ya. Tentunya kalau peradangannya masih sering terjadi, yaitu ada kemungkinan berulang. Angka berulangnya sih sekitar 14% sih rata-ratanya kalau polip itu ya. Jadi kalau memang ada polip serviks harus diatasi juga peradangan yang biasanya menyertai gitu untuk bisa mencegah perkambuhan gitu. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ini dari Aisal Fatsa. Pertanyaannya, ada obat atau makanan yang dihindari agar tidak mencetuskan endometriosis dok? Ya, jadi memang kalau kita baca-baca tentang penelitian kaitan makanan, diet, nutrisi terhadap endometriosis, tidak ada satu yang dianggap sebagai penyebab dan juga tidak ada satu yang dianggap sebagai yang bisa sangat membantu gitu ya. Tapi beberapa nutrisi yang bisa membantu kita mengendalikan endometriosis, salah satunya vitamin D. Ini penting sekali juga di populasi orang Indonesia. Ternyata berdasarkan penelitian kita,
hampir semuanya lah ya, kekurangan ya, dengan berbagai derajat kekurangannya. Ada yang insufisiensi atau emang sudah defisiensi. Pentingnya vitamin D itu perlu dipahami bahwa dia bersifat sebagai anti peradangan. Jadi kalau tadi saya sebut di awal bahwa penyakit endometriosis ini salah satunya adalah peradangan. Memang kalau kita bisa memperbaiki vitamin D kita, salah satunya bisa memperbaiki memberikan efek anti peradangan. Walaupun memang itu bukan satu-satunya solusi, tapi bisa membantu terapi utamanya ya. Artinya dengan kita mengkonsumsi vitamin D, kita bisa membuat terapi utamanya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau makanan pencetus terus terang tidak ada. Gitu. Kecuali memang yang tadi saya bilang sudah tercemar pestisida yang zat kimianya disebut dioksin itu salah satu yang bisa mencetuskan endometriosis bisa timbul. Gitu. Kalau untuk seperti ayam broiler nih dok misalnya, itu kan dia ada yang bilang bahwa dia bikin peningkatan hormon estrogennya itu sendiri dok. Itu sebenarnya bisa memicu nggak dok? Ya, jadi harus kita pahami ya, estrogen itu kalau dikonsumsi melalui makanan lewat dimakan gitu ya, itu pasti akan dipecah oleh badan ya, dipecah oleh badan sehingga efek biologisnya sangat sedikit. Itu kita bisa coba lihat pada pil KB ya. Pil KB kan di dalamnya ada komponen estrogennya. Itu komponen kimiawinya harus dirubah dulu supaya dia bisa diserap dengan baik dan memiliki efek di badan kita. Nah, kalau cuma di makanan sih saya rasa dengan konsumsi yang biasa saja sih tidak akan memiliki efek estrogen ya. Kalau enggak laki-laki yang makan ayam bisa jadi kewanita-wanitaan gitu ya untuk fisiknya konsumsi estrogen, tapi ternyata kan tidak. Jadi memang itu sesuatu yang saya rasa agak jauh ya untuk dikaitkan ya. Tapi tentunya seperti saya bilang tadi, diet sehat atau healthy diet memang salah satunya juga mengurangi makan makanan yang disuplementasi hormon, diberikan antibiotik ya, salah satunya juga ya fast food dan ayam-ayam negeri itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ini dari IA Regar. Dok, saya ada penyempitan tuba dan endometriosis. Apakah presentasi hamil masih besar dok? Lalu apa dulu yang harus diperbaiki? Mungkin yang harus diperbaiki dalam artian adalah dari lifestyle-nya seperti itu atau yang lainnya gitu mungkin ya dok ya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara program hamil, endometriosis itu harus ditangani secara lengkap ya, memeriksa faktor pria dan wanita. Jadi pria itu dinilai spermanya kira-kira jumlah, pergerakan, dan bentuknya normal atau tidak. Kemudian faktor perempuan itu salah satunya saluran telur, tadi sudah disebut ada penyempitan, dan juga yang dinilai juga cadangan telurnya masih banyak atau enggak. Nah tentunya kalau kita punya saluran telur, kita harus paham kita punya dua ya, ada di kiri, ada di kanan. Jadi penyempitan itu tergantung di satu sisi atau di dua sisi. Kalau terjadi penyempitan di keduanya, tentunya harus dipikirkan apa langkah yang harus kita lakukan. Tapi kalau masih ada satu yang terbuka, kan masih bisa kita manfaatkan untuk mencapai program kehamilan pada satu sisi yang terbuka tersebut ya. Pada kasus tertentu kalau setelah dilihat nih kayaknya dioperasi dulu ini bisa memperbaiki penyempitan dan mengangkat penyakit endometriosisnya, itu bisa dikerjakan ya. Tentunya harus dipilih-pilih juga ya, bahwa habis operasi bisa program hamil, dan tindakan pembedahan itu dilakukan sedekat mungkin dengan program hamil. Artinya kalau masih belum siap program hamil atau bahkan belum menikah, jangan diapa-apain dulu ya. Jadi kalau udah siap mau program hamil, baru dioperasi. Jadi habis operasi nggak lama kemudian masuk ke dalam program hamil supaya bisa hamil. Karena hal yang harus kita pahami bahwa habis operasi itu sangat mungkin kistanya kambuh lagi ya, endometriosis ada lagi, muncul lagi. Nah itu, jadi kita kayak balap-balapan mana duluan ya, hamilnya yang dapat atau kistanya muncul lagi. Jadi memang harus kontinu ya pengobatannya. Baik, kalau menanggapi dengan jawaban yang tersebut dokter, kalau misalnya dia endometriosisnya itu sangat mengganggu sampai dengan keluhannya berat dok, tapi misalnya pasien tersebut dia belum menikah kayak gitu, itu juga salah satu indikasi pembedahan atau
akan tetap ditunda dan diterapi dengan obat-obatan anti nyeri, dok? Ya, jadi obat pilihan pertama memang bukan sekedar anti nyeri aja, tapi ada obat buat menekan hormonnya, karena penyakitnya tergantung hormonnya. Biasanya pilihannya ada pil KB atau obat hormon lainnya gitu ya. Terus itu dievaluasi dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Jadi sebaiknya kalau memang dia pasiennya respon gitu, itu bisa menunjukkan hasil yang signifikan setelah di atas 3 bulan. Memang dalam 1-2 bulan pertama mungkin belum terlalu kelihatan, tapi bulan ketiga ke atas tuh biasanya sudah ada respon. Tindakan pembedahan bisa dipertimbangkan, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya penyakitnya besar sekali, kistanya menekan kemana-mana gitu ya, atau ada ketidakresponan, nanti pasiennya setelah diobatin tidak respon, jadi harus diangkat kistanya, dioperasi dulu gitu. Tapi habis operasi harus minum obat lagi, itu yang penting sih. Untuk maintenance biar endometriosisnya nggak ini lagi ya, dok ya, nggak tumbuh berat lagi gitu ya, dok ya. Iya. Baik, dokter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Aisal Fatsa lagi, dok. Pertanyaannya, endometriosis itu apakah dia bisa menjadi awal dari keganasan atau tidak ya, dok ya? Ya, jadi kan tadi saya cerita bahwa tidak semua endometriosis dioperasi ya. Jadi memang kita harus sadar bahwa ada endometriosis juga yang dioperasi apabila kita curiga ke keganasan. Perubahan dari endometriosis ke keganasan sebenarnya tidak terlalu besar ya, cuman memang sering terjadi pada kasus-kasus di atas umur 40 tahun gitu. Jadi kalau masih muda sih sebenarnya perubahan ke arah ganas memang lebih kecil kemungkinannya. Yang penting itu adalah pada saat kita belum melakukan pembedahan, kita melihat gambaran USG-nya. Jadi kalau gambaran USG-nya tidak ada kecurigaan keganasan, memang kita tidak perlu melakukan pembedahan. Tapi memang kalau misalnya bentuk USG-nya sudah tidak ada sudah tidak seperti yang sebelumnya gitu ya, kan kita melihat tuh dari bulan ke bulan gitu ya, 3 bulan kemudian, bulan kemudian, loh kok kayaknya berubah nih bentuk USG-nya nih, ada curiga, nah barulah pada kondisi itu kita operasi. Baik, dokter. Ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Sabrina Salsalina. Lalu dok, mau tanya untuk adenometriosis kalau dioperasi dan apakah bisa program hamil? Jadi mungkin maksudnya adalah setelah operasi untuk adenometriosis, apakah bisa lanjut ke program hamil gitu mungkin dok? Ya ini operasi adenomiosis ya. Adenomiosis itu kan tadi endometriosis yang ada di otot rahim ya. Nah ini kasusnya memang kasus yang butuh pertimbangan yang matang dulu ya. Apakah pembedahan itu harus dilakukan atau tidak? Terus apa yang harus dilakukan setelah pembedahan? Ya? Karena biasanya adenomiosis itu kaitannya dengan endometriosis yang derajatnya berat. Tentunya kalau derajat berat itu kita harus siap tuh. Habis operasi saya mau ngapain gitu untuk program hamilnya. Memang pada kasus yang nyeri haidnya berat atau haidnya banyak banjir, memang kita bisa operasi untuk adenomiosisnya diangkat. Namun setelah itu harus program hamil. Namun memang program hamil habis operasi adenomiosis itu butuh penyembuhan dulu karena rahimnya kan habis sayat ya, habis diangkat kan penyakitnya di otot rahim tuh. Jadi diangkat kan disambung kembali, dijahit kembali, nah butuh waktu untuk sembuh dulu. Ya biasanya sekitar 6 bulan lah baru boleh hamil ya. Jadi memang kasus adenomiosis itu bisa dioperasi, tapi harus matang banget gitu pertimbangannya. Dan what next-nya tuh udah terpikirkan ya. Lalu ini pertanyaan lagi dok, dari Aisal Fatsa lagi dok. Mohon bertanya dok, untuk vitamin D3 apakah bisa digunakan seumur hidup? Tidak ya dok ya. Lalu untuk dosis yang aman dikonsumsi tiap hari itu berapa dosisnya dok? Ya, jadi di Indonesia ini hampir semuanya kekurangan dari penelitian kita ya. Biasanya dosis yang kita pakai itu 2 kali 1000 ya. Kan sekarang sudah banyak yang beredar 1000 unit dosisnya per kapletnya. Nah itu 2 kali 1000 sampai 3 kali 1000 itu boleh dibilang aman lah untuk dikonsumsi tanpa harus periksa dulu gitu.
Kalau misalnya ada fasilitasnya, ada labnya, kita bisa cek dulu vitamin D-nya. Targetnya sih kalau bisa di atas 30 ya, kadar vitamin D-nya. Itu bisa dicek di lab. Tapi kan kita sadar lah di Indonesia belum tentu semuanya bisa periksa ya. Oh di RSUI sih bisa periksa ya, cuman memang kan kita sadar belum tentu semuanya bisa periksa. Tapi minum aja 2 sampai 3 kali 1.000 ya. Tiap hari boleh berarti ya dok ya? Boleh. Baik dok. Lalu ini ada pertanyaan lagi dok. Dari tautan, dari Mutia Sani Fadila. Ini pertanyaan pertama sih terkait makanan, tadi sudah kita jawab ya dok ya. Lalu yang kedua ini, apakah kista bisa muncul kembali setelah diangkat? Tadi juga sudah terjawab ya dok ya. Lalu selanjutnya dari Herlina, ini bagaimana kita bisa mendeteksi apakah kita mengidap endometriosis atau tidak? Tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan ya dok ya, saat pemaparan, begitu dok? Ya. Lalu ya dok. Ya yang tadi ya. Ada riwayat keluarga, nyerinya juga derajatnya berat ya sepanjang siklus haid, bahkan kadang di siklus haid itu kita curiga endometriosis ya. Ya, baik dokter. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mega. Punten dok, ini pertanyaannya agak panjang, saya bacakan dulu ya dok ya. Bagaimana penanganan yang pas bagi pasien endometriosis? Sudah laparoskopi tahun 2017, bayi tabung tahun 2018, dan 2020. Semua gagal karena endometriosisnya kembali muncul meski sudah operasi. Apa yang harus dilakukan dok? AMH saya sudah di bawah 1 dan tidak bisa lagi operasi. Operasi pertama saya potong tuba karena lengket. Saat ini ikhtiar apa yang bisa saya lakukan untuk meminimalisir perkembangan endometriosis sambil menunggu persiapan finansial untuk IVF ketiga. Ya. Jadi memang kasus yang dialami ini kasus yang berat ya. Pertama dia kista, mungkin awalnya kista juga ya, sudah dioperasi dan tumbuh lagi ya. Seperti tadi saya sudah sempat singgung, rekurensi atau kekambuhan itu bisa sampai 70% dalam waktu 5 tahun. Jadi itu harus dipahami sebelum kita melakukan pembedahan. Sudah baik sih, artinya ada riwayat bahwa setelah pembedahan lanjut ke program hamil, bahkan sudah sampai ke program hamil yang tertinggi ya, bayi tabung. Memang harus kita sadari dari semua indikasi bayi tabung, endometriosis itu angka keberhasilannya mungkin termasuk yang rendah dibandingkan indikasi lain ya. Contohnya misalnya kalau dibandingkan dengan bayi tabung karena PCOS gitu ya, sindrom ovarian polikistik, endometriosis itu angka kehamilannya bisa lebih rendah karena kaitannya juga dengan selain jumlah sel telurnya lebih sedikit atau kualitasnya juga sudah terganggu karena penyakit endometriosisnya. Nah, kalau udah pernah gagal memang harus mungkin kalau memang ada rezekinya diulang lagi dengan persiapan yang lebih baik, mungkin diperiksa lebih baik lagi kira-kira apa yang perlu dilakukan, ada beberapa obat yang bisa diberikan sebelum program bayi tabungnya. Nah, sementara itu ya tentunya kita harus bisa menahan penyakitnya supaya nggak progres. Artinya jangan sampai nanti begitu kita mau udah kekumpul duit, kistanya makin besar ya, telurnya makin habis ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pasien ini. Tentunya minum obat untuk mengontrol endometriosis sampai nyerinya, salah satu indikatornya nyerinya bisa terkendali. Dan kistanya kalau bisa ngecil dikit sih mungkin biasanya, tapi paling nggak tambah besar aja udah bagus gitu ya. Tapi dengan begitu kita bisa mengendalikan untuk persiapan sambil ngumpulin duit ya. Memang sayangnya bayi tabung itu kan harus dari out of pocket ya, mandiri ya, artinya nggak bisa dijamin asuransi ya dok ya. BPJS ya, jadi memang harus selain nyiapin mental juga nyiapin finansial juga. Nah, sambil nunggu waktu itu ya harus diobatin dulu ya. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya ini sepertinya dari tenaga kesehatan di FKTP ya dok ya, dari Olivia Lamina. Bagaimana penanganan nyeri et causa endometriosis di FKTP? Ya, jadi sebagai dokter di FKTP itu menjadi polisi yang pertama kali harusnya bisa surveillance ya, mencari kecurigaan pasien yang mungkin ada endometriosisnya ya. Tadi mengenali bahwa nyerinya tuh termasuk dalam golongan dysmenorrhea sekunder, ada riwayat keluarga,
Tentunya di FKTP boleh pemeriksaan dalam ya. Beberapa hal yang bisa membuat kita curigai pemeriksaan dalam itu kalau sudah menikah, begitu diperiksa di puncak vagina itu teraba keras dan kaku. Kadang-kadang kalau mau lebih jelas lagi, pasien bisa disuruh datang pas lagi haid karena pada saat lagi haid itu gejalanya lebih timbul gitu ya. Jadi begitu diperiksa dalam kesakitan. Nah itu kita bisa jadi salah satu tanda buat kita buat oh ini jangan ada endometriosis. Tentunya kalau kita ada kecurigaan, kirim dulu USG gitu ya untuk dikonfirmasi untuk ada kecurigaan endometriosis atau enggak oleh dokter Obgyn. Setelah itu baru pengobatan. Memang pengobatannya kalau untuk lini pertama bisa pakai pil KB kombinasi. Tentunya itu tersedia ya di di KTP ya. Artinya mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu di mana pasiennya tidak bisa selalu datang ke dokter Obgyn, di antara dia dalam pengobatan itu dia bisa datang ke dokter di FKTP, di puskesmas, di dokter praktek di layanan primer gitu ya, hanya untuk meneruskan pengobatan ya. Tentunya kita pantau ya nyerinya gimana, apakah ada perdarahan atau enggak ya, apakah ada keluhan efek samping dari obat, itu yang harus dilihat ya. Tapi tentunya untuk menginisiasi pengobatan harus kolaborasi kerjasama dengan dokter spesialis Obgyn ya. Oke, dokter. Lalu selanjutnya ini dari Indi Nuryasa. Selamat siang dok, izin bertanya, kalau kita haid selama 8 hari, setelah itu sudah bersih, lalu di hari ke-15 dari haid yang pertama, itu merasakan nyeri pinggang lalu muncul flek darah, itu wajar nggak ya dok? Terima kasih dok. Ya, jadi kadang-kadang ada suka timbul yang namanya nyeri di pertengahan siklus ya. Nyeri di pertengahan siklus itu sering kaitannya dengan ovulasi. Ya, sering kaitannya dengan ovulasi, asal derajatnya juga tidak berat, ya, tidak sampai pingsan gitu ya, atau lemes banget gitu, itu sesuatu yang normal sih. Nah, yang mungkin harus coba dilihat lagi, ada flek. Kalau fleknya nggak banyak sih biasanya nggak apa-apa ya, karena terjadi ovulasi aja itu. Tapi kalau misalnya terjadi perdarahan di tengah siklus yang banyak, itu salah satu tanda polip. Mungkin itu yang harus dicoba disingkirkan. Kemungkinan polip kalau memang perdarahan di pertengahan siklusnya itu banyak. Tapi kalau hanya sedikit aja, mungkin itu salah satu tanda bahwa berovulasi. Itu sebenarnya tanda baik sih, sebenarnya ada nyeri di pertengahan siklus ya. Kemungkinan pasiennya berovulasi itu. Walaupun disertai dengan nyeri pinggang itu nggak masalah juga ya dok ya? Iya, asal intensitasnya tentunya tidak berat ya. Artinya kalau tidak sampai pingsan, sampai lemas, ya, hanya nyeri-nyeri dari bawah sih biasanya. Itu biasanya kaitannya dengan ovulasi. Baik dok. Pertanyaan lagi dok, ini dari Huzaimatul Hasanah. Assalamualaikum dok, saya sudah lama kalau haid selalu nyeri dan konsumsi obat tiap bulan. Sekarang setiap haid minum asam mefenamat. Untuk jangka panjang kira-kira aman tidak ya dok ya? Pasiennya masih belum menikah ya dok ya? Ya, memang hati-hati ya kalau kita menggunakan obat-obatan penghilang nyeri jangka panjang, apalagi kalau dikonsumsi tiap hari ya. Ya tentunya itu harus berhati-hati karena ada efek sampingnya. Tentunya kalau emang kita bisa menegakkan diagnosis nyerinya karena endometriosis, jauh lebih baik kalau dikendalikannya dengan obat-obatan hormon ketimbang obat penghilang nyeri saja. Karena endometriosis ini sifatnya progresif, ya, selalu berkembang ya. Sementara obat penghilang nyeri itu hanya menghilangkan gejala tanpa menekan progresivitas dari penyakit endometriosisnya. Jadi kalau emang sudah tegak endometriosis, lebih baik yang diminum bukan obat penghilang nyeri, tapi obat penekan progres endometriosis dengan obatan hormonal gitu. Kembali ke prinsip penata laksanaan ya dok ya. Jadi untuk penata laksanaan itu kita atasi penyebabnya, bukan hanya keluhannya saja ya dok ya. Baik dok. Dok. Ini ada pertanyaan dari Arini Melisa. Halo dok, saya ingin bertanya, saya termasuk orang dengan PCOS dan memiliki kista fungsional. Lalu sering haid di hari pertama. Apa termasuk endometriosis ya? Setelah melahirkan saya masih nyeri haid juga. Tadi mungkin penjelasan yang di awal tadi ya dok ya, harus dilihat nyerinya seperti apa ya dok? Ya, kalau nyeri dengan intensitas nggak berat di hari pertama sih biasanya bukan endometriosis ya. Tapi tentunya kalau sudah ditegakkan PCOS bisa dicoba dilihat itu
dengan USG gitu ya kan, tentunya Pak Ibu ini kan sudah obat ke dokter objin ya, bisa dilihat dengan USG transvaginal gitu, kira-kira ada kecurigaan endometriosisnya, gambaran kista, gambaran perosakan gitu ya. Kalau ada kecurigaan, salah satu caranya ya memang dengan satu obat kita bisa dapat dua gitu kan, dia udah punya anak, jadi butuh kontrasepsi. Kontrasepsi itu bisa dipakai juga buat menekan endometriosis dan nyeri haidnya. Jadi dengan satu obat bisa dapat penanganan untuk dua masalah ya. Baik dok, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Novi Mini. Assalamualaikum dokter Kemal, mau tanya kalau untuk seumuran saya, tapi ini nggak disebutkan umurnya berapa dok, KB yang bagus itu apa ya, mohon masukannya. Jadi mungkin ini minta saran terkait dengan KB ya dok ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja. Jadi karena kan pasien-pasien endometriosis butuh KB juga ya. Tentunya KB secara umum harus yang dilihat pertama kali sebenarnya kebutuhan reproduksinya apa, menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau memang sudah komplit mencegah kehamilan. Artinya kalau misalnya tujuannya menunda, harus dijawab juga mau nunda berapa lama. Tentunya misalnya anaknya baru lahir gitu ya, kan nggak mungkin tahun depan pengen hamil lagi. Kalau jangka panjang ya pilihnya ya kontrasepsi yang jangka panjang. Kontrasepsi jangka panjang itu nomor 1 IUD. Ya, ini terlepas pasiennya punya endometriosis atau enggak ya, IUD yang orang sering sebutnya spiral atau implan ya, ada susuk namanya pakainya. Itu juga bisa dipakai untuk jangka panjang. Nanti bisa dicopot untuk persiapan kehamilan berikutnya. Kalau misalnya sudah nggak pengen hamil lagi gitu ya, udah umurnya 40-an gitu, pengen yang komplit, bisa salah satu pilihannya steril ya. Steril bisa pada perempuannya, pada istri, diikat saluran telurnya, atau pada suami juga bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau di steril ya, untuk umur 40-an juga bisa dipasang IUD atau implan juga. Tapi tentunya lebih enak kalau udah umur itu dihindarin yang ada hormonalnya ya. Karena biasanya banyak efek sampingnya. Oke, baik dok. Lalu pertanyaannya banyak ya dok ya, maaf. Untuk dari Umal Bantet, berapa kali bisa di SC kalau lahiran ya dok ya? Saya sudah 2 kali SC, soalnya masih bisa punya dede bayi lagi kan ya dok? Jadi maksudnya berapa kali boleh SC? Tapi it's okay lah. Ya pokoknya berapa kali bisa SC tentunya tiap orang beda-beda ya. Penyembuhan luka tiap orang beda-beda. Tentunya dokter nanti akan periksa gimana sih penyembuhan luka dari rahim kita bekas SC yang sudah 2 kali ini, apakah tipis, apakah normal, bagus gitu ya penyembuhan lukanya. Sebenarnya risiko harus difahami ya. Nomor 1, bekas operasi kesekian itu mungkin banyak bekas operasinya, risiko hamilnya lebih besar. Ya, macam-macam risiko kehamilannya ya, rahimnya bisa robek ya, kemudian kadang-kadang ada kejadian sekarang lagi banyak-banyaknya plasenta atau ari-arinya tuh nempelnya terlalu dalam ya. Itu juga nggak baik ya, karena pas melahirkan biasanya terjadi perdarahan. Jadi tentunya buat menentukan boleh SC atau enggak, boleh hamil lagi pasca SC 2 kali, dilihat lagi kondisinya seperti apa. Tiap pasien beda soalnya. Jadi tergantung dari kondisinya ya dok ya. Jadi harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter obsgin gitu ya dok ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Vina Okta. Ini terkait kista endometriosis yang dicurigai ada perlengketan. Kalau dok, apakah jika ada kista endometriosis dan dicurigai ada perlengketan, apakah ovariumnya harus diangkat dok? Ya, jadi ini kan pasiennya dioperasi ya akhirnya ya. Jadi keputusan mengangkat ovarium secara keseluruhan atau kistanya saja tentunya ada judgement dari dokter yang melakukan operasinya ya. Pada umumnya dua-duanya bisa dikerjakan ya, baik itu mengangkat kistanya saja maupun mengangkat sekaligus ovariumnya ya. Tentunya ya itu harus diperkirakan sih. Biasanya kalau lengket kadang-kadang untuk mengangkat secara komplit juga agak susah ya, karena dia nempel kemana-mana ya. Jadi tentunya ada judgement dari dokternya tuh. Dua-duanya bisa dikerjakan sih, antara ngangkat kistanya aja atau harus diangkat indung telurnya. Tapi kalau pada kasus dengan kecurigaan ke arah ganas, memang endometriosisnya itu diangkat
sama indung telurnya ya, biasanya ya. Ya, baik dokter. Ini pertanyaan terakhir ya dok ya, soalnya waktunya sudah mendekati pukul 14.30. Ini dari Rizky Wulandari dok. Dokter izin bertanya, saya tahun 2019 laparoskopi dan tuba sisa satu, laparoskopi dan tuba sisa satu karena diangkat ya, lalu diinseminasi gagal. Mau mulai program lagi tahun 2021, itu harus melakukan pemeriksaan ulang lagi dari awal atau tidak ya dok ya? Tentunya yang biasa kita ulang itu yang sangat mungkin ada perubahan ya. Salah satunya contohnya faktor pria ya. Faktor pria itu sangat mungkin berubah dari bulan ke bulan, itu kita cek lagi. Kemudian tentunya kita lihat lagi cadangan indung telur, bisa dilihat dari USG atau kadang kita bisa periksa hormon lagi gitu. Kalau misalnya ada kecurigaan di USG kita kayaknya salurannya agak bengkak ini yang masih ada di dalam badan kita, ya itu berarti ada pemeriksaan lagi tuh buat ngecek salurannya mampet atau enggak gitu ya. Baik, berarti untuk kondisi-kondisi yang dia memang sifatnya fluktuatif perlu pasti ulang gitu ya. Ulang kalau kita prediksi ada perubahannya. Baik dokter. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan yang sudah diajukan oleh para viewer ya dok ya. Dan terima kasih atas pemaparan dari materi yang telah disampaikan dok. Alhamdulillah sangat jelas. Insya Allah ilmunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya dok ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 14.30 dok, maka kami tutup acara Ask the Expert hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Kemal, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dan terima kasih kepada sahabat RSUI yang sudah mengikuti acara ini. Dan jangan lupa saksikan terus diskusi menarik tentang kesehatan lainnya di program Ask the Expert live Instagram RSUI yang akan hadir setiap minggunya. Dan saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada kesalahan dalam berucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.